ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadis wa kama qala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semuanya merasakan beragam ribuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hadirin jamaah, nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala izinkan kita merasakan indah sejuknya iman dan Islam di dada kita. Dan bisa jadi dengan dorongan iman dan takwa itulah ma'asyiral muslimin, kita bisa sejenak meninggalkan segala kesibukan, segala aktivitas kita yang sifatnya duniawi, hadir di masjid yang mulia ini dengan penuh harap, penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curahkan selalu untuk uswah teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahlul bait keluarga Nabi termasuk azwaj para istri-istri Nabi. Salawat serta salam pula untuk para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum yang mendampingi dakwah Rasul, juga kepada tabi'ut tabi'in dan juga ulama masyayikh yang senantiasa menyebarkan syiar dinul Islam yang mulia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib berpesan, berwasiat secara khusus kepada diri khatib dan umumnya kepada semua kaum muslimin jemaah Jumat untuk sekiranya kita mari meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya imtisal awamir, melaksanakan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, apa yang telah Rasulullah contohkan kepada kita, dan di saat yang sama hadirin kita berupaya meninggalkan segala hal, perbuatan maupun ucapan yang apabila dikerjakan, dilisankan bisa mengundang ghadab, murka, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat At-Tin,
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam kondisi ahsan, dalam bentuk yang ahsan, ciptaan yang paling sempurna, yang paling bagus dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya, ma'asyiral muslimin. Merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan informasi kepada kita semuanya. Kita bisa takjub dengan indahnya langit tatkala malam hari, dengan bintang-bintang, apalagi dengan purnama. Indah, tapi keindahan itu hasan manakala kita melihat diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih sempurna daripada itu. Pun demikian di bumi ini kita banyak sekali takjub dengan keindahan-keindahan, lautan yang biru, hijaunya pegunungan, segarnya udara. Tapi sekali lagi, ma'asyiral muslimin, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik untuk kita semuanya. Tapi tatkala Allah taala menciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan insan manusia dalam kondisi yang paling baik, dalam rupa yang paling baik dibandingkan yang lainnya. Sehingga informasi ini, ma'asyiral muslimin, meninggalkan juga sesuatu kepada kita kaum muslimin untuk senantiasa bisa menjaga amanah tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan kita yang terbaik, maka bisakah kita juga memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita diberikan penglihatan ini, ma'asyiral muslimin. Sudahkah mata ini? Dan memang mestinya mata ini digunakan untuk sesuatu yang ahsan. Tidak hanya yang hasan baik, tapi yang ahsan, yang terbaik. Pun dengan pendengaran ini, telinga ini diciptakan oleh Allah sempurna, maka dengan sempurnanya juga mestinya kita bisa mendengarkan. Yang kita dengarkan juga maka harus yang ahsan. Pun dengan lisan ini, ma'asyiral muslimin, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kecil bentuknya, tapi sangat besar sekali dampaknya. Sudahkah lisan ini? Dan sudah sepantasnya kita berupaya supaya tidaklah keluar dari lisan ini kecuali sesuatu yang ahsan, sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal supaya bisa menggunakan akal ini dengan baik, bahkan yang terbaik. Itu pun demikian merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala supaya dijaga, yang nantinya kita semuanya pergunakan untuk menggunakan itu semuanya untuk ahsanu amalah, melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mungkin manakala seseorang sudah tidak menggunakan secara wajar apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada rasa iman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang membangkang, diciptakan dengan ciptaan yang terbaik, diberikan panduan-panduan yang terbaik dengan diutusnya Rasul, turunnya Al-Quranul Karim. Tapi manakala seseorang memilih untuk berpaling, maka kita perlu merenungkan sekali lagi. Summa radadnahu asfala safilin. Bisa Allah Subhanahu wa taala melemparkan manusia tersebut ke tempat yang hina, asfalis safilin. Manakala kita merujuk ke kitab tafsir Ibnu Katsir, maka mufassir menjelaskan di situ adalah bermakna an-nar, yaitu api neraka. Hal yang sudah baik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan dilemparkan ke sesuatu yang paling dalam, yaitu an-nar, naudzubillah, tempat yang paling hina, tempat yang tidak ingin manusia lihat apalagi dirasakan, naudzubillah min zalik. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tapi ma'asyiral muslimin, kecuali orang yang beriman, yang lolos daripada asfalus safilin, orang yang beriman. Dan kita semuanya, ma'asyiral muslimin, dengan izin Allah, anugerah yang sangat besar ini, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan iman ini. Kala kita berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
kita masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka saat itu juga kita ridho segala aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an keseluruhan harus kita imani. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh membantah atau mencarikan sesuatu yang lain sebagai ganti. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan sunnah, manakala dipegang teguh, maka selamanya kita tidak akan tersesat. Itulah ma'asyiral muslimin, bekal dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah taala ciptakan kita dalam keadaan yang paling baik, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kita petunjuk yang terbaik, diutusnya kepada kita rasul yang terbaik. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini begitu besar, begitu luas, dan begitu teratur, maka mudah juga bagi Allah untuk mengatur kehidupan kita manusia di dunia ini supaya kita diciptakan oleh Allah dalam kondisi baik, kita berupaya melakukan yang terbaik, dan nantinya kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang terbaik. Bahkan nanti kita pada hari pembalasan membawa ahsanu amalan, amalan-amalan yang terbaik untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita semuanya terkait takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara upaya takwa seseorang adalah wa qulu qawlan sadida. Kita mencoba hadirin jamaah, lisan ini dijaga, tidaklah mengucapkan kecuali qawlan sadida, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang penuh kasih sayang, jauh dari ucapan dengki apalagi fitnah. Yuslih lakum a'malakum, dan di antara dampak tatkala suara kita lembut terhadap orang lain, yuslih lakum a'malakum, insya Allah akan diikuti juga perilaku yang baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum, yang akhirnya akan mengundang maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mengampuni diri kita semuanya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan ditutup ayat tersebut ma'asyiral muslimin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mengamalkan setiap apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti jaminan orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, yaitu al-jannah minallahi ta'ala. Dan itulah sesuatu yang pasti kita sebagai seorang muslim mengharapkan itu semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.